Aku terpaksa menerima perjodohan dengan pria gendut, namun saat akad nikah, hal mengejutkan terjadi. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku menatap foto di meja. Foto pertunangan Mbak Rena dengan calonnya. Gagah, tampan dan sukses. Di sebelahnya ada foto pernikahan Mbak Diana. Suaminya pun sama. Pria rupawan dengan jabatan mentereng. Seolah dunia hanya memberikan pria terbaik untuk kakak-kakakku. Lalu kenapa aku harus dijodohkan sama pria yang mirip kulkas 2 pintu itu? Aku menghempaskan tubuh ke kasur, hampir menjerit. Tidak, ini pasti mimpi buruk. Mama masih mengikutiku di belakang, meninggalkan tamunya di ruang tamu. Ma, yang benar saja, masa aku dijodohkan sama dia, sedangkan calon suami Mbak Rena ganteng, badannya kekar, usahanya juga nggak kaleng-kaleng. Aku menatap Mama dengan pandangan penuh protes. Mama menatap tenang, meski matanya tajam menatapku. Sudah nurut saja, Tirta itu yang terbaik buat kamu. Terbaik? Bagi siapa? Bagi Mama. Kenapa nggak Mama saja yang menikah sama dia? Biar kami-kami ini punya papa baru. Nisa, yang sopan kalau ngomong ya. Yang terbaik buat kamu. Suara Mama sedikit meninggi. Tapi aku tetap bergeming. Pokoknya nggak mau. Kita tukeran saja, Mbak. Mbak Rena saja yang sama kulkas 2 pintu itu. Biarkan aku sama Mas Fian. Idih, ogah. Salah siapa kamu bandel nggak mau menurut. Jadi dikasih sisa sama Mama. Sahut Mbak Rena dengan nada mengejek. Rena, jaga mulutmu, bentak Mama. Aku 3 bersaudara. Semuanya perempuan. Satu kakakku sudah menikah hasil perjodohan juga. Tapi suami Mbak Diana tampan dan mempunyai pekerjaan yang mapan. Sementara aku dijodohkan dengan pria gendut dengan pekerjaan yang tak jelas. Bahkan yang ku tahu, sehari-hari dia hanya main HP saja. Lalu mau dikasih makan apa aku nanti? Ma, aku juga kan masih kuliah. Aku nggak mau nikah sekarang. Aku masih mau bekerja, Ma. Meniti karir, jalan-jalan, masih banyak yang lainnya, Ma. Kuliah, meniti karir, jalan-jalan, itu semua kan bisa dilakukan setelah menikah. Emang apa bedanya? Justru kalau sudah menikah malah aman. Ada yang jagain. Pokoknya aku nggak mau, Ma. Aku masih mau kuliah, bekerja, baru nanti menikah. Tapi nggak sama kulkas 2 pintu juga kali, Ma. Shh, jangan kuat-kuat suaranya. Nggak enak didengar sama keluarganya Tirta. Mama terus membujukku agar aku menerima pria itu. Seperti kue Mama yang setiap hari aku oper ke warung-warung. Namun seberapa kuat Mama membujuk, sekuat itu juga aku akan menolak. Mama menarikku kembali ke kamar, lalu menyuruhku untuk duduk. Wajahnya mulai lembut. Sayang, dengerin Mama ya. Apa selama ini Mama pernah meminta sesuatu sama kamu? Aku berpikir sejenak, lalu menggeleng. Enggak, Ma. Jadi, boleh Mama minta ini? Ini apa, Ma? Menikah sama Tirta. Anggap saja ini permintaan Mama yang terakhir. Wajah Mama berubah sendu. Aku menelan ludah. Hatiku mulai goyah. Ma, jangan seperti ini. Mama boleh meminta apapun. Selain menikahkanku sama dia, Ma. Kenapa nggak Mbak Rena saja yang menikah sama Tirta? Kenapa harus aku? Karena Mama yakin dia itu bisa menjadi suami yang baik untuk menggantikan sosok ayahmu. Kamu tahu sendiri kan, Mama ini sudah tua. Udah nggak ada ayah yang bisa nguatin Mama.
Air mataku tiba-tiba tak terbendung jika mengingat ayah. Ayah meninggal dunia saat aku baru saja dilahirkan karena kecelakaan kerja. Mama mengambil alih semua tanggung jawab ayah sampai aku dan kakak-kakakku bisa kuliah. Mama udah gak sanggup biayain kamu kuliah, Nis. Mama juga gak mau merepotkan kakak-kakakmu. Ya kalau suaminya ikhlas, kalau tidak, kan hanya jadi masalah dalam rumah tangga mereka. Ma, aku bisa kuliah sambil bekerja. Kenapa harus menikah? Mama menggenggam tanganku dengan erat. Tolong, Nis, turuti apa kata Mama. Menikahlah dengan Tirta. Walaupun dia bukan pegawai kantoran, tapi dia bersedia membiayai kamu sampai sarjana. Mama kenal baik sama ibunya Tirta. Mama yakin mereka orang yang baik. Aku tak menjawab apa-apa. Aku menatap wajah Mama yang sudah mulai keriput, melihat rambutnya yang sudah mulai beruban. Dia telah berjuang sendirian membesarkan kami bertiga, tanpa pernah mengeluh. Semua ini demi kami. Tapi aku masih ingin hidup bebas. Aku masih ingin menentukan masa depanku sendiri. Mama bangkit dan beringsut ke ruang tamu, di mana kulkas 2 pintu dan orang tuanya berada. Sementara aku masih terpaku di sana, tidak tahu harus berkata apa. Mama memang sudah tua. Dia menjalankan usaha kue sejak ayah meninggal. Setiap pulang sekolah, aku selalu membantu Mama sebisaku. Namun kalau malam, Mama tidak mengizinkan aku untuk membantunya, karena tugasku kalau malam hanya untuk belajar. Sementara Mbak Rena kuliah di kota. Aku menghela nafas panjang. Aku tahu aku harus mengambil keputusan. Tapi haruskah aku menyerahkan hidupku untuk perjodohan ini? Haruskah aku menyerah pada masa depan yang bahkan belum sempat aku rencanakan sendiri? Aku masih belum tahu jawabannya. Nis, sini keluar. Ibunya Tirta mau bicara. Mama sudah berdiri di ambang pintu. Terpaksa aku keluar menemui mereka. Ketika lewat di ruang tengah, Mbak Rena justru meledekku. Bukannya prihatin dengan adiknya karena mendapat jodoh yang tak sesuai ekspektasi. Kasian banget ya, sudah kuliah di UT, sekarang dijodohin sama kulkas 2 pintu. Aku mengepalkan tangan. Awas saja, suatu saat Mas Fianmu itu akan naksir sama aku. Enak aja, ya nggak mungkin lah. Mas Fian itu kan nggak selera lihat kamu. Udah, kalian ini kenapa sih berantem melulu? Sudah besar juga, malulah sama tamu. Ayo Nis. Aku mengikuti Mama ke ruang tamu. Duduk di belakang Mama agar tidak terlihat oleh si Tirta itu. Assalamualaikum Nak Nisa. Sapa ibunya Tirta sangat ramah. Waalaikumsalam Tante. Aku tersenyum seadanya saja. Berharap mereka membatalkan perjodohan ini ketika melihat attitudeku yang minus. Jadi kapan Nak Nisa siap menikah dengan Tirta? Kalau Nisa terserah Mbak Santi saja kapan maunya. Iya kan Nisa? Timpal Mama. Aku terpaksa mengangguk sedikit, lalu membuang muka ke arah jendela. Sementara si kulkas 2 pintu itu hanya terdiam, tidak bereaksi apapun. Senyum pun tidak, padahal sudah syukur ada yang mau menikah dengan dia. Kenapa sikapnya angkuh? Aku masih berharap ini mimpi, bahwa aku akan bangun dan mendapati semuanya baik-baik saja. Namun ternyata tidak. Ini kenyataan. Kalau begitu, bulan depan bagaimana? Setelah Mbak Rena menikah, suara ibunya Tirta terdengar santai, seakan pernikahan itu bukan masalah besar. Aku tersentak. Hah? Bulan depan? Mama malah tersenyum. Atau minggu depan bagaimana? Sebelum mbaknya menikah? Darahku berdesir. Mulutku ingin berteriak, tapi tenggorokanku tercekat. Lalu sebuah suara yang tak pernah kuduga keluar dari bibir Tirta dengan pelan, tapi tajam. Aku juga gak yakin mau menikah dengan Nisa. Semua mata tertuju pada pria yang kusebut kulkas 2 pintu itu.
Aku masih sibuk membungkus kue ketika suara Mbak Rena tiba-tiba menembus gendang telingaku. Ma, nanti jadikan sewa MUA Yanti Beauty? Tanganku refleks berhenti. MUA Yanti Beauty? Yang benar saja. Itu MUA yang terbaik di kota ini. Bahkan tarif termurahnya saja mencapai 20 juta. Aku menoleh dengan cepat, memastikan aku tidak salah mendengar. Iya, nanti kamu atur saja. Mama mana paham sama yang begituan. Jawab Mama dengan santai, seolah-olah jumlah itu bukan angka yang besar. Aku mengerjapkan mata, mencoba memahami situasi ini. Jadi uang sebanyak itu ada buat riasan, tapi buat kuliahku, katanya nggak ada. Ma, katanya nggak ada uang buat lanjutin kuliahku. Kenapa Mama iya-iya saja waktu Mbak Nana mau pakai MUA Yanti Beauty? Gak adil banget, Ma, protesku, meletakkan plastik kue dengan kesal. Mbak Nana, panggilan akrabku untuk Mbak Rena, menoleh dengan tatapan meremehkan. Hei, tolong ya, ini bukan pakai uang Mama. Semua biaya pernikahan ini dari Mas Fian. Kamu lupa siapa Mas Fian itu? Sehari saja bisa panen 5 juta, katanya dengan nada sombong. Aku mendengus, menahan diri untuk tidak membalas. Bukannya aku iri, tapi kenapa aku diperlakukan seperti ini? Mbak, apa nggak sayang uang segitu cuma buat make up sehari? Mendingan buat kehidupan setelah menikah. Bisa buat beli perabotan atau tabungan untuk beli rumah. Bukannya mengerti, Mbak Nana malah menyeringai. Heh, siapa yang menyuruh kamu untuk bicara? Gak ada, kamu iri ya? Uang segitu mah cuma seperkian dari hartanya Mas Fian. Jangan bandingkan sama kaum mendang-mending kayak kamu. Aku mendengus, semakin sebal. Ya gak masalah sih, mending jadi kaum mendang-mending, daripada setelah menikah nanti melarat. Duitnya habis buat pesta, balasku tajam. Mama akhirnya angkat bicara, mencoba menengahi. Sudah, kalian ini kenapa sih seperti anak kecil? Biarkan saja, Nis, selagi calon suaminya mau membiayainya. Terserah. Aku melipat tangan di dada. Tapi, Ma, kalau nanti setelah menikah malah banyak hutang, siapa juga yang susah? Ujung-ujungnya bakal lari ke Mama juga, kan? Mama menatapku tajam. Gak mungkin lah Mas Fian melarat. Semua orang sudah tahu siapa dia, siapa orang tuanya. Memangnya kulkas 2 pintumu itu? Idih, udah kayak gajah, kerja juga gak jelas. Rena, cukup! Suara Mama tiba-tiba meninggi. Jangan pernah kamu menghina calonnya Nisa ya. Walaupun begitu, dia itu anak baik. Mbak Nana mencibir. Jadi Mama mau bilang kalau calonku nggak baik gitu. Mama menghela nafas. Baik atau enggaknya, kamu sendiri yang tahu. Karena Fian itu pilihanmu sendiri. Aku mengerit. Ma, jadi Mama nggak jodohin Mas Fian sama Mbak Nana? Mama terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Nggak usah dibahas lagi ya. Yang menjodohkan Fian sebenarnya ayahmu. Papanya Fian itu teman SMA ayahmu. Mama kira Rena nggak mau. Ternyata Fian itu teman sekampusnya Rena. Mereka sudah dekat pas Mama bilang mereka dijodohkan. Rena langsung mau. Aku terdiam. Jadi selama ini bukan karena Mama lebih sayang pada Mbak Nana, tetapi karena memang sudah ada jalan sendiri untuk mereka. Tetapi tetap saja, kenapa aku yang dapat jodoh seperti Tirta? Nggak adil banget sih. Mentang-mentang aku anak bungsu, cari jodohnya sembarangan. Aku melempar kue yang baru kubungkus ke dalam baskom, lalu beringsut ke kamar dengan wajah cemberut. Nis, panggil Mama, tapi aku mengabaikannya. Di belakang, aku masih bisa mendengar suara Mbak Nana dengan nada meremehkan. Sudahlah, Ma, gak usah dipikirin. Nanti dia juga sadar sendiri kok. Aku menjatuhkan tubuhku ke kursi belajar yang sudah mulai usang. Ini pun warisan dari Mbak Nana.
Semua perabotan di kamarku adalah sisa-sisa dari kakakku. Lemari bekas Mbak Nana, rak buku juga dari dia. Bahkan sebagian besar baju-bajuku dulu adalah miliknya yang sudah tidak muat lagi. Sayang kalau nggak dipakai, masih bagus, kata Mama dulu saat memberikannya padaku. Aku tidak keberatan dengan barang-barang bekas itu. Yang penting bukan bekas pacar Mbak Nana yang dijadikan suamiku. Mbak Nana memang banyak maunya. Lemarinya masih bagus, tapi dia tetap minta ganti yang lebih minimalis, yang lebih kekinian. Kalau uangnya ada sih tidak masalah, tapi dia sampai rela beli pakai playletter demi memenuhi keinginannya. Aku menghembuskan nafas kesal. Ponsel di atas meja tiba-tiba menyala. Aku melirik ke arah layar dan mendapati nama yang membuat perutku mual. Kulkas 2 pintu. Tirta, ada apa dia? Kemarin dia bilang dia juga nggak yakin mau menikah sama aku. Apa sekarang dia mau membatalkan perjodohan ini? Dengan ragu, aku membuka pesannya. Bisa ketemu siang ini jam 14.30 di Cafe Senja? Aku tunggu. Aku mengerjapkan mata, membaca ulang pesan itu. Hah? Gak sopan banget sih. Gak pakai basa-basi dulu, kek. Dasar kulkas 2 pintu. Tapi kenapa tiba-tiba mengajak ketemu? Jangan-jangan... Aku menggigit bibir. Hatiku mulai tidak tenang. Aduh, ada apa ini? Cafe Senja terlihat lengah. Hanya ada beberapa tamu yang sedang berbincang. Jam segini memang tidak banyak orang yang nongkrong di kafe. Pintar sekali si kulkas 2 pintu itu mencari tempat. Tempat yang sejuk dan santai. Aku tidak suka kebisingan. Aku menyandarkan pandangan, mencari keberadaan calon suami terpaksaku itu. Namun tak nampak batang hidungnya. Padahal ini sudah pukul 14.33. Bisa-bisanya dia ngaret 3 menit. Padahal aku sudah datang tepat waktu. Aku memutuskan untuk duduk di kursi paling sudut yang mengarah langsung ke arah kolam ikan di luar kafe. Aku memesan lemon tea untuk menyegarkan dahaga sambil menunggu kulkas 2 pintu. Tidak lama kemudian, pria itu muncul dari dalam kafe. Ia mengenakan kaos berkerah dan celana hitam, berjalan dengan santai seolah dunia miliknya. Sekilas, lumayan keren. Tapi tidak, apa-apaan sih aku ini? Mana ada keren-kerennya dia? Sorry telat, ada sedikit masalah. Aku hanya berdehem saja. Kesal karena dia datang telat. Ada apa? Apa kamu mau membatalkan perjodohan kita? Pria itu tersenyum miring, seperti mencibir. Aku memang gak yakin mau menikah sama kamu, tapi kalau mau membatalkan, gak semudah itu. Aku tahu kamu pengen banget lepas dari perjodohan ini kan? Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya dengan tajam. Jadi maumu apa? Tirta melepaskan kacamatanya dengan gerakan santai lalu meletakkannya di atas meja. Tatapannya berubah menjadi serius. Postur duduknya kini lebih tegap, seolah ingin menekankan sesuatu. Mama punya riwayat jantung, katanya dengan nada tenang tapi dalam. Dia ingin sekali lihat aku menikah dan punya cucu. Jadi aku butuh kamu untuk pura-pura suka saat di depan Mama. Aku tidak bisa berpura-pura. Aku rasa justru kalau berpura-pura seperti itu, nanti saat tahu ternyata kita tidak baik-baik saja, akan memperparah keadaan Mama kamu. Sebaiknya biarkan saja mengalir begitu saja. Tenang saja. Aku bukan gadis pembuat onar yang akan membahayakan kesehatan Mama kamu. Kalau masalah cucu, kita sebagai manusia tidak bisa mengatur, bukan? Kini pria kulkas 2 pintu itu tersenyum tipis, seolah menahan tawa. Kamu cerdas, ujarnya santai. Oke, aku pegang omongan kamu, tapi kalau kamu benar-benar mau batalin perjodohan ini, masih ada waktu. Sebelum aku sebar undangan dan sebelum Pak Penghulu tahu rencana pernikahan kita. Memang kamu sendiri gak ada niat mau batalin? Tirta bangkit. Dia menyambar kacamatanya lalu beringsut dari tempat duduknya. Aku tidak punya kuasa menolak keinginan Mama. Dia sudah berkorban banyak untukku. Satu-satunya cara membuat Mama bahagia,
yang menerima perjodohan ini. Walaupun apa? Aku jelek. Aku nggak bilang gitu kan? Dia berlalu begitu saja sambil mengenakan kacamata hitamnya. Dasar kulkas 2 pintu, awas kamu ya. Tapi 1 poin untuk dia karena berbakti kepada ibunya. Semoga saja nanti ketika jadi suami tidak jadi suami yang zolim. Setelah pulang dari kafe senja itu, aku terkejut saat mendengar obrolan Mama dan Mbak Nana. Ini peninggalan nenekmu, kamu simpan ya. Jaga-jaga kalau suatu saat nanti kamu membutuhkan. Tidak sengaja aku mendengar Mama bicara dengan Mbak Nana dengan berbisik. Mama nggak yakin sama kemampuan Mas Fian nafkahi aku. Kok sampai Mama bilang jaga-jaga sih? Suara Mbak Nana terdengar kesal. Tadinya aku tidak mau kepo dengan urusan Mama dan Mbak Nana. Tapi percakapan mereka membuat aku ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Peninggalan nenek itu cuma ada 3. Nisa nggak kebagian karena dulu nenek nggak pernah menganggap Nisa itu cucunya. Karena waktu Nisa lahir, ayah kamu meninggal. Itulah sebabnya nenek nggak kasih kalung untuk Nisa. Demi apa? Hatiku langsung hancur berkeping-keping. Kalaupun... Belum tidur, Nis. Sebuah tangan hangat menyentuh pundakku, membuatku tersentak kecil. Aku buru-buru mengusap bulir bening yang sempat jatuh. Lagi lipat baju, Ma? Jawabku dengan suara serak, berusaha menyembunyikan emosiku. Mama duduk di tepi tempat tidur, meletakkan sesuatu di pangkuanku. Sebuah kotak bludru merah. Aku langsung mengenalinya. Nis, ini buat kamu, hadiah dari nenek. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menelan ludah. Pura-pura tidak tahu. Apa ini, Ma? Kalung, kata Mama dengan lembut. Dulu nenek menitipkannya ke Mama. Katanya kasih ke kamu saat kamu mau menikah. Aku memandang kotak itu dengan tatapan kosong. Lalu aku menggeleng pelan, mendorongnya kembali ke tangan Mama. Gak usah, Ma. Aku gak pantas pakai kalung semahal dan sebesar itu, Ma. Aku menunduk, meremas-remas jemariku sendiri. Aku ini apalah, Ma? Cuma anak yang gak diinginkan. Mama nampak terkejut. Nis, kamu itu ngomong apa? Siapa yang bilang seperti itu? Aku mendongak, menatap Mama dengan mata panas. Ma, gak mungkin nenek kasih aku kalung semahal ini. Dulu minta kue punya Mbak Nana aja gak boleh. Mustahil tiba-tiba nenek berubah. Sebaiknya Mama simpan saja. Aku yakin sebenarnya kalung itu bukan untukku kan? Jadi nggak perlu repot-repot kasih ke aku, Ma. Nisa, kamu... Aku menarik nafas panjang, berusaha menahan getaran di dada. Aku dengar semuanya, Ma. Dan bodohnya, baru sekarang aku sadar. Selama ini aku kira nenek nggak suka sama aku karena aku bandel. Karena aku nakal. Tapi setelah Mama bilang tadi sama Mbak Nana, aku baru tahu alasan yang sebenarnya. Aku tertawa kecil, getir. Bersyukur nenek sudah nggak ada. Mama menatapku dengan lekat. Nisa, kamu jangan bilang seperti itu. Aku mengangkat dahu, menatap Mama dengan mata basah. Kenapa? Aku cuma bilang bersyukur nenek sudah meninggal sebelum aku tahu kenyataan yang sesungguhnya. Mungkin kalau aku tahu lebih awal, aku nggak akan mau ngurusin nenek. Aku nggak akan mau bersihin kotorannya nenek, suapin dia, atau mandiin dia waktu semua orang jijik menyentuhnya. Nis, dengerin Mama dulu. Enggak, Ma. Sekarang Mama yang harus dengerin aku. Suaraku meninggi. Dadaku naik turun menahan emosi. Aku jarang sekali seemosi ini. Bahkan ketika dulu nenek memperlakukanku dengan tidak adil. Coba Mama ingat-ingat, cucu-cucu kesayangan nenek itu. Apa pernah mereka menyentuh nenek waktu nenek sudah renta? Apa mereka pernah mandiin nenek? Pernah nyuapin? Pernah bersihin kotorannya? Enggak kan, Ma? Aku tertawa pahit. Padahal mereka selalu dapat uang saku besar. Selalu diutamakan. Tapi pas nenek sakit, mereka bahkan gak mau repot-repot untuk datang.
Mama menggenggam kedua bahuku yang bergetar. Nis, bukan begitu. Tolong tenang dulu. Dengerin Mama. Aku menggeleng keras. Air mata ini tidak bisa kubendung lagi. Sementara aku yang selalu dikasih sisa dari mereka. Aku yang selalu mendapat alasan gak ada uang. Kalau aku meminta uang. Tapi dengan Mbak Nana, Mbak Diana, mereka selalu mengutamakan. Bahkan dalam keadaan sakit pun, nenek masih menyakitiku. Dulu aku pikir itu wajar. Aku pikir karena nenek sudah tua, sudah kembali seperti anak kecil. Tapi sekarang aku sadar. Aku menggigit bibir, mencoba meredam tangis yang semakin pecah. Seharusnya aku gak pernah dengar percakapan itu, Ma. Karena sekarang, aku membenci nenek sampai ke jantungku. Mama mengusap wajahnya. Nafasnya terdengar berat. Nis, tolong jangan seperti ini. Nenek sudah gak ada. Tolong maafin nenek ya, Nis. Maafkan Mama juga kalau dulu Mama gak bisa berbuat apa-apa. Aku mendongak, menatap Mama dengan tatapan terluka. Ma, baru beberapa detik yang lalu aku mulai membenci nenek. Tapi Mama sudah nyuruh aku untuk maafin dia. Itu sulit, Ma. Sesulit nenek untuk sayang sama aku. Mama terdiam. Pipinya terlihat basah. Nenek itu sebenarnya sayang sama cucu-cucunya. Tapi aku menyeringai sinis. Kecuali aku kan, Ma? Enggak, Nis. Nenek juga sayang. Tapi mungkin dulu nenek sangat terpukul dengan kepergian ayahmu yang berbarengan dengan kelahiranmu. Jadi nenek menganggap kalau kamu itu penyebab ayah meninggal. Aku memejamkan mata. Aku sudah menduga ini. Tetapi tetap saja mendengarnya langsung dari mulut Mama membuat hatiku mencelos. Sejak itu juga nenek yang banyak mengasuh Mbak. Jadi mungkin itu sebabnya nenek lebih sayang sama mereka. Aku tertawa tanpa humor. Bukannya waktu aku lahir, Mbak sudah pada besar kan, Ma? Iya, tapi mereka juga kan tetap butuh kasih sayang. Suara Mama melemah. Aku menarik nafas panjang, berusaha menelan semua emosi yang berkecamuk di dadaku. Lalu aku, Ma? Aku juga butuh kasih sayang. Tapi apa pernah aku dapatkan? Mama terdiam. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang terasa lebih menyakitkan daripada apapun. Percepat pernikahanku dengan Tirta, Ma. Kalau bisa besok atau malam ini. Nisa, kamu hamil sama siapa? Kok bisa-bisa mau mempercepat pernikahan? Suara Mbak Nana melengking penuh tuduhan. Heran, kemarin maksa gak mau dijodohin sama kulkas 2 pintu itu. Sekarang malah ngotot mau nikah cepat. Gila kamu ya, Nisa. Aku menoleh dengan malas. Bukan urusan Mbak, gak usah ikut campur. Urusin aja pernikahan Mbak sendiri. Idih, kegeeran banget kamu, Nis. Aku alergi ngurusin hidup orang. Takut ketularan susah. Sahutnya sinis. Saat berbalik menuju kamarnya, dia sempat menarik rambutku. Aku meringis. Rasanya seperti ada helaian rambut yang tercabut dari kulit kepalaku. Perbedaan usia kami 5 tahun, tapi bukannya merangkulku sebagai adik, Mbak Nana malah selalu menjadikanku saingannya. Padahal tidak ada yang bisa dibandingkan. Dia cantik, modis dan pintar. Sementara aku hanya bayangan yang selalu tertinggal di belakang. Tapi entah kenapa, kalau aku mendapatkan sedikit saja lebih dari dirinya, entah itu uang atau perhatian, dia pasti iri. Mungkin karena dia ingin menjadi anak bungsu, tapi kenyataannya tidak. Kata orang, jadi anak bungsu itu menyenangkan, selalu dimanja, selalu diperhatikan. Tapi kenyataannya tidak denganku. Justru aku yang sering diabaikan. Kalau ingat dulu, sepulang sekolah, aku harus mengayuh sepeda berkilo-kilo, mengantarkan kue-kue ke warung-warung. Sementara Mbak Nana, dia duduk santai di depan TV, ngemil tanpa batas. Dulu aku tidak keberatan, aku bahkan menikmati pekerjaanku. Tapi sekarang, semua rasa sakit itu muncul.
seperti jamur yang tumbuh setelah terkena air hujan. Aku mengusap kulit kepalaku yang masih perih, lalu meraih ponsel. Tanpa ragu, aku menghubungi Tirta. Ada apa? Suaranya terdengar ketus di seberang telepon. Kita bisa ketemu di kafe kemarin nggak? Tumben, ada apa? Ada hal yang penting. Aku tunggu jam 5. Oke, sekarang juga bisa. Aku nggak bisa. Aku harus antar kue dulu. Sama ke kampus sebentar. Oke. Aku mengakhiri panggilan dan melempar ponsel ke kasur. Letih sekali rasanya. Aku memijat pelipis, mencoba meredakan denyut di kepalaku. Nis, ini kuenya sudah siap. Kamu antar jam berapa? Sebentar lagi, Ma. Pintu kamar terbuka. Mama berdiri di sana. Wajahnya penuh peluh. Kamu cepet-cepet mau nikah karena nggak mau bantuin Mama antar kue lagi ya? Aku tersentak. Pikiran macam apa ini? Bukannya Mama yang menyuruh aku untuk cepat nikah. Mama capek biayain aku kan? Nis, bukan begitu. Mama pengen kamu nikah supaya ada yang biayain kuliahmu. Aku tertawa pendek, getir. Apa bedanya, Ma? Padahal biaya kuliahku jauh lebih murah dibandingkan mbak-mbak. Aku juga nggak ongkang-ongkang kaki tinggal terima uang. Aku bantuin Mama kerja, tapi justru aku yang nggak kebagian biaya kuliah. Maka dari itu, aku kabulkan pernikahan Mama dengan mempercepat pernikahanku. Aku bangkit, menyambar tas sandang, lalu mengambil ponsel yang tadi kulempar. Aku melewati Mama yang diam dengan ekspresi tak terbaca. Nis, maafin Mama. Suaranya lirih. Aku tak menjawab. Di kafe senja, aku kembali memesan 2 gelas lemon tea. Hari ini panas sekali. Setelah berkeliling kompleks dan pergi ke kampus, kepalaku rasanya seperti hendak meledak. Tirta muncul dari dalam kafe, tampil lebih rapi dari kemarin. Kemeja marun, rambut klimis, kacamata hitam. Sepertinya dia baru saja dari toilet. Dasar kulkas 2 pintu, kenapa setiap ketemu selalu dari sana? Ada apa? Kayaknya penting banget. Tirta langsung menyeruput lemon tea yang ada di hadapannya. Aku menarik gelasku. Enak saja, ini punyaku semua. Oh, maaf. Aku kira untukku, katanya santai. Jadi ada apa? Aku mau pernikahan kita dipercepat. Hah? Apa? Kamu nggak dengar ya? Dengar sih, dengar. Cuma terkejut saja. Kenapa dipercepat? Bukannya kamu yang mau batalin? Aku menatapnya lekat. Aku mau nikah besok. Besok? Mata Tirta membelalak. Yang benar saja. Jangan mendadak gitu dong. Aku telepon mamaku dulu ya. Oke, telepon sana. Tirta mengeluarkan ponselnya dan menekan panggilan. Aku melihatnya mengaktifkan loudspeaker. Ada apa, Tirta? Suara Tante Santi terdengar. Ini, Ma, Nisa mau pernikahannya dipercepat. Wah, bagus dong. Kapan maunya? Besok. Ma, gak besok juga kali. Iya, Tante, besok. Potongku cepat. Shh, kamu diam. Tirta menatapku tajam sebelum kembali berbicara. Ma, jangan besok juga dong. Lusa atau besok lusa, kek. Gak usah pakai lama. Besok aja. Biar Mama yang mengurus semuanya. Aku tersenyum puas. Yes. Tirta menghembuskan nafas panjang. Kamu kenapa sih tiba-tiba berubah pikiran? Kenapa harus dipercepat? Adalah, nanti kalau sudah jadi suami, baru aku cerita. Tirta mengusap wajahnya. Terserah deh, sekarang kamu mau mas kawin apa? Terserah, yang penting gak memberatkan. Sandal jepit juga gak apa-apa. Tirta mengangkat alis. Oke, ayo kita beli. Hah? Ayo, buruan. Keburu tutup. Tirta menarik tanganku dan menyetop taksi yang lewat. Aku mengerit. Kita kemana? Katanya mau beli sendal jepit. Tapi alih-alih ke toko sendal, Tirta malah membawaku ke toko perhiasan terbesar di kota.
Aku menelan ludah. Tempat ini sangat mahal. Bahkan anting sekecil di sini saja harganya 5 juta. Mbak, ada liontin yang bentuknya sendal jepit nggak? Tirta bertanya santai pada pegawai itu. Ada, Mas. Ini limited edition. Satu set sama anting, gelang dan cincin. Berlian asli di tali sandalnya. Oke, bungkus, Mbak. Cincinnya sekalian ukir tanggal besok ya. Baik, Mas. Jadi semuanya Rp101.540.000. Aku nyaris tersedak udara. Hah? 100 juta? Beberapa menit aku tidak berkutik, mencerna angka yang baru saja aku dengar. Otakku mendadak macet. 100 juta? Untuk mas kawin? Plak! Tepukan Tirta tepat di dahiku, membuatku tersadar. Aku menoleh tajam. Sakit tahu. Kenapa bengong? Malu-maluin saja. Gerutunya, membetulkan kerah bajunya yang sebenarnya sudah rapi. Aku nggak pernah lihat perhiasan semahal ini sebelumnya. Apalagi pakai. Aku menelan ludah, melirik cincin dan liontin yang berbentuk sendal yang berkilauan di etalase. Duh, bisa-bisa leherku encok kalau pakai ini. Tirta terkekeh. Kamu ini lucu. Aku menoleh ke penjaga toko. Mbak, bisa cubit saya sebentar nggak? Ini bukan mimpi kan? Mbak-mbak itu langsung mengangkat kedua telapak tangannya. Aduh, jangan mbak. Saya kerja di sini bukan buat nyubit pelanggan. Aku merajuk. Saya tuh belum pernah dikasih hadiah seumur hidup. Jangankan perhiasan. Kue ulang tahun saja nggak pernah. Sama mbak, kalau perhiasan juga saya belum pernah. Padahal setiap hari kerjaannya magang berlian. Timpal si mbak. Ikut menghela nafas panjang. Aku menggeleng-geleng. Tirta, kamu nggak lagi bercanda kan? Katanya mau beli sendal jepit. Tirta tersenyum kecil, lalu menunjuk liontin berbentuk sendal jepit itu. Ini apa? Sandal. Jawabku otomatis. Nah, itu tahu. Ia mengangguk santai. Mbak, ukir tanggal besok dan bungkus yang cantik ya. Baik, Mas. Aku masih menatap Tirta dengan tatapan penuh tanda tanya. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Setahuku, dia kerjanya kan cuma tidur-tiduran saja, scroll media sosial, dan malas-malasan. Tapi bisa-bisanya dia membeli mas kawin berlian asli. Aku melirik diam-diam. Gak ada tampang pengusaha, apalagi pekerja keras. Jangankan berpenampilan seperti orang kaya. Biasanya dia bahkan lebih mirip manusia yang tersesat di zaman modern. Tapi sekarang, entah kenapa, aku mulai mempertanyakan siapa sebenarnya pria ini. Ini bawah, kata Tirta tiba-tiba. Aku mengerjap. Apa? Mas kawinnya sudah jadi, bawa pulang. Ucapnya dengan santai, menyodorkan tas belanjaan berisi berlian seharga 100 juta seakan itu cuma gorengan 5 ribuan. Aku memandangi tas itu dengan perasaan campur aduk. Kamu aja yang simpan, takut kejual nanti kalau aku yang pegang. Tirta mengangkat bahu. Oke? Ia dengan santai menyambar tas itu dan menentengnya seakan bukan barang berharga. Duh, kalau sampai hilang atau rusak bagaimana? Ayo, kok malah bengong sih? Ajaknya. Kemana lagi? Beli gaun pengantin dong. Hah? Aku menatapnya tak percaya. Aku ada kebaya di rumah, bekas perpisahan sekolah, warnanya putih, masih bagus kok, pakai itu saja ya. Emang masih muat? Tirta menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menilai. Berat badanku nggak pernah naik turun sejak SMA, jadi pasti masih muat lah. Jawabku pede. Tinggal cari perias pengantin saja. Tirta mendesah, lalu menarik tanganku ke arah butik pengantin yang luar biasa indah. Dan pastinya mahal. Aku langsung berusaha menghentikan langkahku. Tirta, ini terlalu berlebihan. Kita kan cuma menikah sederhana. Ijab kabul sudah. Gak perlu mewah-mewah, ujarku cepat.
Lagi pula uang kamu pasti sudah banyak keluar buat beli mas kawin. Kehidupan setelah menikah itu lebih berat, banyak ujian, banyak kebutuhan. Daripada buat beli gaun, lebih baik ditabung. Iya kan? Tirta mendongak, menatapku dengan mata berbinar. Kok kamu tiba-tiba ngomongin rumah tangga? Itu tandanya kamu sudah berubah pikiran ya? Tanyanya menggoda. Aku tersentak. Enggak. Maksudnya ya sayang saja uangnya. Toh cuma dipakai beberapa jam, mending sewa sekalian sama jasa make up-nya. Aku sadar sedari tadi aku terlalu banyak bicara. Bahkan tanpa sadar, aku sudah membahas kehidupan rumah tangga kami nantinya. Astagfirullah, ini aneh. Tapi kalau dipikir-pikir, Tirta sebenarnya tampan juga, minus bagian ngembangnya saja. Oke, aku ikuti kamu, sahutnya santai. Kita pakai MUA kenalan mamaku saja ya. Pasti dapat diskon. Mama juga pasti sudah urus ini. Kalau ke sana sekalian lihat baju yang kamu suka. Aku menimbang sebentar, lalu melirik jam tangan. Pukul 17.15. Sudah cukup telat aku harus ke tempat sewa baju pengantin sekarang. Besok saja ya. Aku harus ke pasar buat belanja bahan kue. Mau aku antar? Tawar Tirta. Gak usah. Aku bawa motor kok. Tirta mengerit. Motor kamu kan di kafe. Mendingan sekalian mampir ke pasar, biar gak repot bolak-balik. Aku menghela nafas. Oke deh. Kami berjalan keluar butik, menuju taksi yang terparkir di pinggir jalan. Saat aku hendak membuka pintu, Tirta tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku. Nis, panggilnya pelan. Aku menoleh, mendapati ekspresi aneh di wajahnya. Kenapa? Tanyaku bingung. Tirta terdiam sejenak sebelum akhirnya berbisik. Kamu yakin mau nikah sama aku? Aku berkedip, sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Kamu serius nanya itu sekarang? Dia mengangguk, tatapannya lebih serius dari sebelumnya. Aku membuka mulut untuk menjawab, tapi belum satu kata pun keluar. Saat taksi mulai melaju, aku bersandar di kursi, mencoba menenangkan pikiranku. Semua ini terjadi begitu cepat. Mas kawin berlian, persiapan pernikahan, dan sekarang aku di sini, duduk di sebelah Tirta, calon suamiku yang masih saja terlihat santai seakan ini hal biasa. Aku meliriknya. Dari samping, wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mengusik pikiranku. Dari mana dia bisa punya uang sebanyak itu? Setelah selesai belanja keperluan untuk membuat kue, taksi melaju ke arah yang tak pernah kulewati sebelumnya. Jangan-jangan Tirta akan membawaku ke suatu tempat dan berniat jahat. Mana jalannya sepi lagi. Namun tak berasa lama, taksi berhenti tepat di depan sebuah salon yang terlihat sangat elit dan mewah. Lagi-lagi pria itu membuatku hampir lepas jantung karena ulahnya. Ngapain kita kesini? Tanyaku bodoh. Ini salonnya, kamu masuk sendiri ya. Mama sudah ada di dalam. Hah? Kok? Sudah sana. Nanti kalau sudah selesai, telepon saja. Aku mengangguk. Masih tak percaya dengan kejutan-kejutan aneh dari Tirta. Lalu melangkah menuju pintu utama yang bertuliskan Yanti Beauty. Hah? Yanti Beauty? Bukankah ini MUA yang diidam-idamkan sama Mbak Nana? Bisa gawat kalau dia tahu aku juga pakai MUA ini. Aduh, bagaimana ini? Hampir setengah jam aku berada di salon itu. Tidak banyak obrolan di antara aku dan Tante Santi. Karena aku juga masih ada urusan untuk membeli bahan kue. Setelah semua selesai, aku kembali pulang ke rumah. Aku masuk rumah pelan-pelan, menenteng gaun sewaan dari Tante Santi untuk acara besok. Aku nggak mau Mbak Nana tahu kalau aku pakai jasa MUA Yanti Beauty. Tapi percuma, langkahku langsung terhenti begitu mendengar suara yang melengking. Itu apa? Sudah pulang malam, kemana saja kamu? Mama nyariin dari tadi. Tanpa menunggu jawaban,
Mbak Nana merebut tote bag dari tanganku. Jangan, Mbak. Terlambat. Dia sudah membongkar isi tas dan matanya langsung membelalak. Hah? Kamu jual diri ya? Bisa-bisanya sewa baju mahal begini. Ma, lihat nih. Nisa rela jual dirinya cuma buat nyamain aku. Teriaknya heboh. Jaga mulut kamu, Mbak. Aku gak ada niat untuk nyamain siapa-siapa. Ini juga dipaksa sama Tante Santi. Aku sebenarnya gak mau. Mbak Nana mendengus sinis. Tante Santi? Ngapain juga dia buang-buang duit buat kamu? Palingan juga jual tanah, biar kelihatan mewah. Miris, ternyata kamu yang paling gak tahu diri ya. Rela ngelakuin apapun buat gaya hidup. Padahal sok-sokan ceramahin aku soal irit. Ma, bilangin sama Mbak Nana deh. Mulutnya itu loh, gak bisa dijaga. Aku menoleh ke arah Mama yang baru saja muncul dari dalam kamar. Mama menghela nafas. Sudah. Malam-malam kok ribut terus sih? Kalian ini kan sudah besar, tapi masih saja kayak anak kecil. Itu Mbak Nana, Ma, nuduh aku yang enggak. Tapi bener kan? Kalau enggak, dari mana kamu bisa sewa baju semahal ini? Mbak Nana tetap ngotot. Mama menghela nafas lagi, lalu menoleh padaku. Nis, taruh belanjaannya di dapur. Sekalian nanti buatkan adonan. Aku mendengus, malas berdebat lebih lama. Iya, Ma. Belum sempat aku melangkah, Mbak Nana kembali merebut note bag dari tanganku. Jangan, Mbak. Itu kan buat aku. Mbak Nana terkekeh puas. Kamu pakai saja kebaya yang Mama belikan buat aku. Orang kayak kamu mana pantas pakai gaun begini. Yang ini untuk aku aja deh. Dengan cepat dia melesat ke kamarnya sebelum aku sempat merebut tas itu kembali. Aku menoleh ke Mama, berharap dia membelaku. Tapi yang keluar dari mulutnya justru sebaliknya. Biarkan saja, Nis. Kamu kan cuma akad nikah. Gak ada tamu juga. Pakai kebaya itu gak ada masalah kan? Mbak Nana kan bakal banyak tamunya. Ada pejabat juga. Wajar kalau dia mau tampil lebih baik. Aku menatap Mama dengan kecewa. Mama kok gitu sih? Air mataku menggenang di pelupuk mata. Tapi aku tahan agar tidak jatuh. Gak bisakah sekali saja aku gak harus menerima bekas Mbak Nana? Apa aku sehina itu, Ma? Mama terdiam, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memilih diam. Tanpa berkata lagi, aku berbalik menuju dapur. Aku keluarkan bahan belanjaan dari tas, lalu mulai mengolahnya menjadi adonan kue. Dengan air mata yang tertahan, aku mencampur dengan ulenan adonan sambil mengingat semua yang kualami selama ini. Seandainya saja ayah masih hidup, apa dia juga bakal membiarkanku begini? Aku bahkan tidak ingat seperti apa wajah ayah. Hingga pukul 2 dini hari, aku baru selesai. Dulu Mama selalu melarangku ikut begadang di dapur. Tapi sejak aku kuliah ekstensi, dia tidak pernah melarangku lagi. Sekarang malah aku yang mengerjakan semuanya, sementara Mama yang bertugas membuat dan mengoven. 3 pekerja yang dulu membantu pun sudah dirumahkan karena omset turun. Aku nyaris ketiduran di dapur saking capeknya, sampai suara ponselku berdering. Nama Tirta muncul di layar. Aku mengerjap heran. Ngapain dia telepon malam-malam begini? Gumamku. Apa? Jawabku malas. Kamu gak apa-apa kan? Aku mengerit. Kamu ngigo, jam segini nanya gitu. Kamu gak apa-apa? Tanyanya lagi, kali ini lebih serius. Aku mendengus. Iya, aku gak apa-apa. Bagus, kalau mau tidur, tidur di kamar, jangan di dapur. Aku mengerjap kaget. Kok Kak? Tut. Sambungan telepon diputus. Aku menatap ponsel dengan kesal. Dasar kulkas 2 pintu, telepon cuma bilang gitu aja. Terus ditutup. Aku menutup ponsel, merapikan adonan terakhir, lalu beranjak ke kamar. Sebelum tidur, satu pesan masuk dari Tirta. Fotoin KTP sama kakak,
Urusan surat menyurat biar aku yang urus. Kamu terima beres. Aku menghela nafas. Gaya banget nih orang. Jadi besok jam berapa? Lusa, besok kepagian. Penghulunya nggak bisa. Oke, aku tidur dulu. Hari pernikahanku akhirnya tiba. Aku sudah nggak sabar untuk keluar dari rumah ini, meninggalkan semua keterpurukan yang selama ini kurasakan. Pernikahan kami diadakan di kantor KUA, tanpa acara besar, dan seperti yang kuduga, aku harus memakai kebaya yang sebenarnya untuk Mbak Nana. Sementara itu, kakak pertamaku Mbak Diana tidak datang. Selain karena acara ini mendadak, aku yakin mereka memang tidak mau repot-repot untuk hadir. Aku, Mama dan Mbak Nana berangkat dengan mobil sewaan Tirta. Hanya kami bertiga, ditambah 2 saksi, Pak RT dan Pak Ustadz beserta istrinya. Begitu tiba di KUA, ternyata Tirta sudah sampai. Dia bersama kedua orang tuanya dan beberapa familinya. Tirta melihatku, langsung mendekati. Ah, kenapa dia terlihat tampan sekali? Setelan jas hitam, dasi dan peci. Sungguh seperti bukan dia. Kuakui kali ini, walaupun dia bak kulkas 2 pintu yang mengembang, tapi dia tetap terlihat tampan. Ah, ngomong apa sih aku ini? Loh, kok kamu nggak pakai gaun itu? Tanyanya heran. Aku melirik Mbak Nana sekilas, lalu menghela nafas. Ya gini deh. Tirta menghembuskan nafas panjang, lalu melirik seseorang. Sudah kuduga. Tom, ambilin tas di mobil. Seorang pemuda yang kupikir kerabatnya segera bergegas ke arah mobil. Tidak lama kemudian, dia kembali membawa tote bag. Ini ganti, kata Tirta, menyodorkannya padaku. Walaupun pernikahan kita sederhana, aku mau kamu pakai yang terbaik. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Katanya dia tidak yakin menikah denganku. Tapi kenapa sekarang dia totalitas sekali dengan pernikahan ini? Dari mas kawin sampai gaun, semua ia yang mempersiapkan dengan matang. Aku pikir dia akan cuek dan tidak peduli. Tapi ternyata dia lebih estetik dibandingkan aku yang punya tujuan lain menikah dengannya. Setelah menukar gaun pengantin dan merapikan make up, karena tadi aku hanya memakai make up sendiri, tidak disangka Tante Santi datang dengan membawa MUA Yanti Beauty untuk merias wajahku. Aku sempat terkejut, tapi juga tidak bisa menolak. Aku pun membiarkan mereka mendandani wajahku hingga aku nampak lebih sempurna dalam balutan gaun putih yang begitu anggun. Hati kecilku bertanya-tanya, apakah ini benar-benar pernikahan yang aku inginkan? Atau hanya skenario yang harus aku jalani demi mama? Saat penghulu mulai bersiap, suasana berubah menjadi hening. Semua mata tertuju ke arah Tirta yang duduk tegap di hadapan penghulu. Sejurus kemudian, suara tegasnya mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Hairina binti Zainuddin Akmali dengan mas kawin uang 300 juta dibayar tunai. Sah, sah, alhamdulillah. Sorak-sorai tamu yang hadir menggema, memecahkan ketegangan yang sempat melingkupi ruangan. Aku menelan ludah, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dalam ketenangan itu, aku menangkap tatapan penuh keterkejutan dari banyak orang, termasuk Mbak Nana yang nampak syok melihat jumlah mahar yang disebutkan. Aku sendiri pun tidak menyangka bahwa Tirta akan memberikan mahar sebesar itu. Apa maksudnya? Kenapa dia terlihat begitu yakin dengan pernikahan ini? Padahal sebelumnya dia sendiri mengaku ragu. Aku menoleh perlahan ke arahnya. Tirta menatap lurus ke depan. Ekspresinya tak terbaca. Aku ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tapi tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Yang bisa kulakukan hanya menggenggam erat jemariku sendiri, berusaha menenangkan diri dari berbagai pertanyaan yang berkecamuk di dalam benakku. Tirta, ini asli kan? Kamu nggak bercanda? Tanyaku pelan.
Suaraku sedikit bergetar setelah aku mencium tangannya sebagai tanda bahwa kini aku sah menjadi istrinya. Tirta menoleh ke arahku. Alisnya sedikit berkerut, seperti orang yang pura-pura tidak tahu maksud pertanyaanku. "Bercanda bagaimana, Nisa?" balasnya ringan. Aku menelan ludah, lalu mengatur nafasku sebelum bertanya lagi. "Mahar itu, Tirta?" Tirta tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. "Iya, Nisa, cuma itu saja yang bisa aku berikan. Apa masih kurang?" Nada suaranya terdengar serius, tanpa keraguan sedikit pun. Aku menggeleng. "Itu banyak sekali, Tirta. Bahkan jauh lebih banyak dari yang aku bayangkan selama ini." Aku menatapnya penuh rasa tidak percaya, bukan karena aku tamak atau mengharapkan lebih, tapi nominal itu benar-benar di luar dugaanku. Aku masih belum bisa mencerna semua ini, ketika tiba-tiba suara melengking membuyarkan kebisuan di ruangan. "Hei, pernikahan ini cuma bercanda kan? Mana ada orang ngasih mahar sebanyak itu?" Mbak Nana berdiri, wajahnya merah padam, matanya menatapku dengan penuh ketidakpercayaan. Ibu yang berada di sampingnya mencoba menenangkan, tapi raut wajahnya sendiri menyiratkan keraguan yang sama. Setelah menarik nafas panjang, beliau akhirnya ikut buka suara. "Nak Tirta, pernikahan ini nggak main-main kan? Apa benar kamu memberikan mahar sebanyak itu?" Tanyanya dengan suara yang lebih tenang, meski ada nada tidak percaya di dalamnya. Tante Santi, yang sedari tadi hanya tersenyum menyaksikan drama kecil ini, akhirnya ikut angkat bicara. "Benar, Bu Lina, anak saya memberikan mahar seperti yang sudah diucapkan tadi. Saya yang menyarankan agar Tirta segera menikah, dan ternyata dia memang serius. Sejak mengenal Anissa, dia hampir sebulan ini hanya mengurus perusahaannya lewat gawenya saja, hanya untuk memastikan semuanya berjalan lancar." Aku memandang Tante Santi dengan kening berkerut. "Perusahaan? Sejak kapan Tirta punya perusahaan? Apa maksud dari semua ini?" Aku menarik nafas dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu semakin cepat. Aku harus tahu kebenaran sebelum melangkah lebih jauh dalam pernikahan ini. "Tirta, aku mau minta tolong. Sebelum kita membangun rumah tangga bersama, aku ingin tahu yang sebenarnya. Siapa kamu sebenarnya, Tirta?" Tanyaku dengan suara penuh tuntutan. Tirta tersenyum kecil. Ia melepaskan genggamannya, lalu berdiri dan menghadapkan tubuhnya ke para tamu yang masih menunggu penjelasan. "Baiklah, perkenalkan, namaku Agung Tirtayasa Bramastyo, pemilik perusahaan properti terbesar di kota ini. Sejak dulu, mamaku sudah memintaku untuk mencari calon istri. Tapi karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus menerima diriku, aku memilih untuk menyamar sebagai orang biasa. Aku sengaja membiarkan tubuhku seperti ini, gemuk dan jauh dari kata menarik di mata banyak wanita. Dan ternyata, ketika aku tampil seperti ini, hampir semua wanita menolakku mentah-mentah." Ia berhenti sejenak, tatapannya mengarah kepadaku dengan lembut. "Tapi Nisa berbeda. Dia menerimaku apa adanya, tanpa tahu siapa aku yang sebenarnya. Dan sejak saat itu, aku yakin aku bisa membangun mahligai rumah tangga bersama perempuan sebaik dia." Hening sejenak, aku bisa mendengar nafasku sendiri memburu. Para tamu pun saling berpandangan, seakan tidak percaya dengan pengakuan yang baru saja mereka dengar. Namun detik berikutnya, tepuk tangan menggema di ruangan. Beberapa tamu bahkan bersorak. Aku masih terpaku di tempat. Tirta yang aku anggap sebagai kulkas 2 pintu, pria yang kupikir hanya lelaki biasa, ternyata dengan gagahnya menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Setelah itu, tamu undangan mulai menyalami kami satu persatu. Tapi di antara keramaian itu, aku tidak melihat Mbak Nana. Rupanya dia sudah pergi meninggalkan acara. Mama juga tidak ada. Mungkin dia berusaha menenangkan Mbak Nana. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seminggu setelah acara ijab kabul, kabar buruk datang.
Mbak Nana mengalami kejadian yang jauh lebih buruk. Mas Fian, calon suaminya, ketahuan berselingkuh. Padahal pernikahan mereka hanya tinggal 1 minggu lagi. Pukulan itu terlalu keras untuk Mbak Nana. Dia syok berat. Tekanan yang begitu besar membuatnya jatuh dalam depresi yang cukup serius. Kadang-kadang dia bahkan berbicara sendiri atau menangis tanpa sebab. Lebih buruknya lagi, beberapa kali dia mencoba melukai dirinya sendiri. Mama yang menyaksikan kondisi putrinya yang setiap hari akhirnya menyerah. Suatu malam, dengan mata sembab dan suara bergetar, beliau berkata, "Diana, Nisa, apa kalian bisa membantu Rena? Mama gak sanggup lagi melihat dia seperti ini. Mama takut kalau terjadi sesuatu padanya." Mbak Diana yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara, "Ma, bagaimana kalau Rena kita bawa saja ke panti rehabilitasi? Aku dan Nisa tadi sudah berdiskusi. Mungkin ini cara yang paling tepat untuk saat ini." Aku mengangguk, mendukung keputusan Mbak Diana. Ini memang pilihan yang terbaik. Mama tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, beliau akhirnya setuju. Dan hari itu, kami membawa Mbak Nana ke panti rehabilitasi. Aku menatap Mbak Nana yang duduk diam di kursi mobil, menatap kosong keluar jendela. Hati kecilku merasa iba, tapi aku tahu ini yang terbaik untuknya. Melihat kejadian ini, aku semakin bersyukur. Kesabaranku selama ini ternyata membawaku ke jalan yang lebih baik. Pernikahan yang awalnya hanya keterpaksaan, perlahan berubah menjadi rumah tangga yang harmonis. Setiap hari ada saja kejutan dari Mas Tirta, dan di setiap kejutan itu, aku semakin yakin bahwa aku telah memilih pria yang tepat sebagai suamiku. 2 tahun berlalu, dan kehidupan pernikahanku dengan Mas Tirta berjalan dengan begitu indah. Aku yang dulu sempat ragu dengan pernikahan ini, kini merasa bersyukur setiap hari. Mas Tirta benar-benar membuktikan bahwa dia adalah suami yang luar biasa. Bukan hanya soal materi, tetapi juga kesabarannya, pengertiannya, dan cinta yang tulus yang ia berikan padaku. Kami akhirnya dikaruniai seorang putri yang cantik dan sehat. Kehadirannya menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup kami. Saat pertama kali melihat bayi mungil itu dalam gendongan Mas Tirta, aku tidak bisa menahan air mata haru. Ia menatap putri kecil kami dengan penuh kasih sayang, lalu berbisik, "Anakku, Papa akan selalu melindungimu dan mamamu." Mama Mas Tirta, Tante Santi, begitu bahagia dengan kelahiran cucunya. Ia bahkan sering datang ke rumah untuk membantu merawat si kecil. Mamaku juga kini semakin dekat denganku dan Mas Tirta. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berkumpul dalam kehangatan keluarga yang harmonis. Mbak Nana yang dulu begitu membenciku, perlahan mulai pulih dari depresinya. Setelah menjalani rehabilitasi dan mendapatkan terapi, akhirnya ia kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Aku dan Mas Tirta selalu berusaha mendukungnya, karena bagaimanapun juga, dia tetap bagian dari keluarga kami. Aku berharap suatu hari nanti, ia juga akan menemukan kebahagiaan sejatinya. Kini aku bisa mengatakan dengan yakin bahwa pernikahan ini bukan hanya sekedar takdir, tetapi juga anugerah terindah dalam hidupku. Mas Tirta bukan hanya suami, tetapi juga sahabat, pelindung, dan cinta sejati yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Aku tidak lagi ragu, karena aku tahu bersamanya aku akan selalu menemukan kebahagiaan. Dan inilah kehidupan kami, sebuah perjalanan yang dimulai dari keterpaksaan, berubah menjadi cinta yang tulus, dan kini berbuah kebahagiaan yang sempurna. Tamat.